Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wahyudin dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari jurusan Hukum Keluarga kelas D angkatan 2019. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan studi lapangan saya yaitu tugas wawancara di mata kuliah Hukum Islam di Indonesia di bawah bimbingan Bapak Mutasir SHI MSc mengenai dengan pandangan masyarakat terhadap kasus kehamilan di luar nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Manuel. Sekarang saya bersama dari salah satu tokoh masyarakat dan juga beliau merupakan kepala dusun 1 Desa Selat Mendaun, yaitu Bapak Abdullah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai studi kasus, yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap kasus kehamilan di luar nikah. Baiklah Bapak, saya akan melakukan wawancaranya. Di sini saya ingin menanyai pendapat Bapak, yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat di Desa Selat Mendaun ini terhadap kasus kehamilan di luar nikah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan mulai dari masa dulu sampai sekarang terjadi perubahan paradigma. Kalau dulu sepertinya kan masyarakat merasa tak sedap lah kalau dulu kan. Kalau itu kan hal yang dipandang lebih negatif dulu. Mungkin kalau sekarang mungkin masyarakat tak terlalu mempermasalahkan sangat kalau sekarang. Tapi ada juga yang masyarakat yang mungkin yang fanatik, mungkin masih seperti dulu, masih pandangannya masih enggak. Kita tengok kejadian-kejadian, ada juga orang tua kalau terjadi seperti itu anaknya dinikahkan tapi dengan ala kadar aja. Ada juga orang tua yang walaupun terjadi hamil di luar nikah tetap seperti biasa acara. Ada juga orang tua yang karena udah hamil luar nikah di apa adanya aja. Kemudian itu kan dalam pandangan masyarakat tersebut terhadap kasus tersebut. Kemudian bagaimana juga pendapat Bapak sendiri mengenai pandangan Bapak terhadap kasus kehamilan di luar nikah ini? Kita kan bisa melihat sama sekali dari pandangan agama dulu, dari yang kita dengar dari ceramah-ceramah agama dari ustadz-ustadz, bahwa hamil luar nikah kan disebut zina, itu kan dosa besar dan pengaruhnya berkepanjangan, karena nanti anaknya nanti akan putus ikatan keluarganya. Jadi yang kita dengar, mungkin adik dengar juga, nasabnya terputus sehingga orang tuanya kalau dia anak perempuan tak bisa mewalikan nikahnya harus diwalikan oleh wali hakim. Terus hubungan kerabatan adik-beradiknya pun terputus. Terus dalam warisan pun dia tidak punya hak menerima warisan. Tapi karena kebiasaan orang kita, walaupun begitu tetap dianggap seperti tidak luar nikah. Mungkin dengan pertimbangan, mungkin anggapannya dengan dinikahkan kan dia bisa bertobat. Mungkin itu pertimbangan. Tapi kalau kita ikut hukum betul kan, kalau nasab tak bisa diubah-ubah karena ada hukum. Tapi kalau masalah warisan kan
ada perundingan sehingga walaupun secara hukumnya tak berhak menerima tapi disamakan dengan anak yang lain. Tapi sebenarnya kita harus mendulukan hukum daripada pendapat. Memang ini adik-adik yang remaja dalam Islam, di dalam Quran bahwa jangan mendekati zina. Nah, itu yang paling penting kan. Karena peluang itu apa akan terjadi kalau kita mendekati kan. Tapi kalau kita tak mendekati, insya Allah mudah-mudahan terhindar. Mungkin kita sebagai muda banyak-banyak berdoa lah biar terpelihara kan. Lagi zaman sekarang ini mungkin harus, itulah resiko yang mungkin kawan-kawan kita tak mengetahui resiko masalah tadi. Masalah apa nih? Resiko bila luar nikah nasabnya terputus apa, mungkin kurang mengetahui. Hanya kita yang mengetahui dapat sampaikan ke kawan-kawan kita sehingga sama-sama menjaga kan. Berarti itu tadi pendapat dari Bapak juga sendiri dan juga pendapat dari masyarakat di sini Pak. Kemudian apa harapan Bapak terhadap kasus kehamilan kedepannya gitu? Mudah-mudahan aja tidak ada peningkatan gitu ya Pak. Itulah tadi kita kan sama-sama berharap ini tak terjadi terus-menerus, tapi kan memang peran orang tua sangat penting, khususnya harus ada penyuluhan secara terus-menerus tentang itulah tadi dampak dari hamil luar nikah itu. Mungkin kalau kawan-kawan kita tahu, dia tentu sayang kan. Dia punya anak tapi dia tak bisa mengalihkan, nasabnya terputus. Mungkin dia kan berpikir juga terusnya memang pemuda harus belajar agama lah. Belajar agama, terus apa perintah Tuhan dibuat, larangan dijauhkan. Harus ingat inilah, harus ingat kita punya tanggung jawab kan, punya tanggung jawab. Setelah hari balik kan punya tanggung jawab masing-masing. Ini harus hati-hati lah dalam bergaul, hati-hati. Baiklah, pada Bapak terima kasih karena sudah memberikan waktunya sehingga saya mendapatkan ilmu dari Bapak dan juga sudah memberikan informasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertanyaan saya ataupun dalam kata-kata saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.